Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Sopter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjutkan saja cerita Liontin Giok Taganya. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk yang belum tekan tombol like, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Dan buat tuan-tuan dan nona-nona yang mau berkenan berbagi rezekinya dengan Mimin, bisa lewat akun Dana Mimin. Nomornya sudah Mimin cantumkan di kolom komunitas. Weh, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 256-260. Li Zhenhua juga pemarah, dia tidak makan apapun, jadi dia mendesak untuk pergi ke desa Xiaoye. Li Sujuan berkata dengan marah, kami mengemudi sepanjang hari dan bahkan tidak makan. Mengapa kami harus makan, dan hari ini sudah larut, tidak aman untuk berjalan di malam hari, lebih baik kita pergi besok, hei. Kamu aku satu-satunya yang memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Kata Li Zhenhua. Li Sujuan tersenyum, ayah, kalau begitu aku akan memasak. Li Suli berdiri di samping dan berjalan, itu sangat memalukan, dan akhirnya Li Sujuan datang untuk memuluskan semuanya atas. Apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung, ayo masak bersamaku. Li Suli menatap Li Zhenhua, menunggu niat Li Zhenhua. Li Zhenhua mendengus, kenapa kamu tidak segera pergi? Li Suli merasa lega dan pergi memasak bersama Li Sujuan. Hanya ada 4 atau 5 telur dan beberapa sayuran liar yang tersisa di rumah. Ada pepatah mengatakan bahwa Anda bisa makan gunung dengan mengandalkan gunung, tetapi gunung di desa Nanju sangat aneh, tidak ada yang tumbuh kecuali jeruk. Penduduk desa hanya bisa pergi ke ladang terdekat untuk menggali sayuran liar untuk dimakan, dan mereka perlu menanam sendiri. Tapi jeruk di desa Nanju tidak biasa, sangat besar, meski jelek, tapi berair dan enak. Jika bukan karena transportasi yang tidak nyaman, jeruk di sini pasti sudah lama terkenal. Setelah makan sederhana, malam sudah larut. Desa Nanju belum memiliki listrik atau lampu, jadi semua orang tidur lebih awal. Ye Chong tidak terbiasa tidur sepagi ini, jadi dia berjalan sendiri di sekitar desa Nanju. Dia menemukan bahwa desa Nanju juga merupakan tempat yang penuh aura. Desa Nanju memiliki transportasi yang tidak nyaman dan jumlah penduduk yang sedikit. Terlalu banyak makanan yang ditanam dan tidak dapat dimakan atau diangkut keluar, sehingga hanya dapat membusuk di rumah, sehingga lahan pertanian yang luas di desa tersebut menjadi terlantar. Kini lahan subur di desa Xiaoye sudah terisi penuh, meski hasil sayurannya besar, namun tidak bisa lagi memenuhi permintaan pasar pasokan. Selain itu, karena restoran Cina dan restoran hotpot menjadi semakin populer, Zhang Xiaojun sudah berencana untuk membuka toko berantai, ditambah dengan popularitas takeout dari Starfed to Dit, pasokan sayuran menjadi lebih bermasalah. Ye Chong bertanya-tanya apa yang harus dilakukan ketika dia menemukan gurun desa Nanju. Setelah dipikir-pikir, dia mungkin bisa menggunakan semua tanah subur di desa Nanju, satu-satunya masalah adalah transportasi di sini tidak nyaman. Sementara Ye Chong berpikir, dia kembali ke rumah kakeknya untuk tidur. Keesokan paginya, Li Zhenhua mendesak Li Sujuan dan Ye Chong untuk kembali ke desa. Orang-orang duduk di gerobak sapi dan melintasi gunung dan gunung lagi. Li Suli langsung kembali ke kota dari sisi lain. Setelah berjalan 1 hari lagi, di bawah gerakan lambat sapi tua itu, saya akhirnya tiba di desa Xiaoye. Kedua desa tersebut hanya dipisahkan oleh sebuah gunung, tetapi Li Zhenhua dapat dengan jelas merasakan perbedaannya setelah melewati sisi ini. Ketika dia melihat perubahan yang mengguncang bumi di desa Xiaoye, dia sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Terakhir kali dia datang ke sini adalah 5 tahun lalu, saat itu desa Xiaoye mirip dengan desa Nanju. Tapi melihat desa Xiaoye sekarang, bahkan ada jalan aspal di kota. Jalan aspal gelap menuju langit panjang dan lurus, dan Li Zhenhua terlihat iri dan cemburu. Alangkah baiknya jika desa Nanju kita memiliki jalan seperti itu. Li Zhenhua berkata pada dirinya sendiri. Setelah itu, Ye Chong membawa Li Zhenhua ke rumahnya. Ya Tuhan, bagaimana rumah ini begitu indah. Li Zhenhua belum pernah melihat villa seumur hidupnya. Dia melihat sebuah mobil hitam besar diparkir di halaman, mobil ini milik keluargamu juga. Li Sujuan mengangguk dengan bangga. Li Zhenhua memuji, oh, luar biasa. Li Zhenhua tidak tahu mobil, apalagi harga mobil Ye Chong beberapa juta. Di mata Li Zhenhua, selama mobil itu berharga, keluarga yang mampu membeli mobil pastilah keluarga yang sangat kaya. Dia sangat senang bahwa keluarga putrinya mampu membeli mobil. Saat ini, Lin Wan dan Zhou Yutong kembali dari desa. Li Zhenhua terkejut, dan menemukan bahwa 2 gadis cantik telah memasuki rumahnya. Tetapi dia hanya memiliki Ye Chong sebagai cucunya.
Mungkinkah Ye Chong menikahi dua istri seorang diri? Dia memandang Ye Chong dan berkata, Xiao Chong, meskipun kamu adalah kepala desa, kamu tidak dapat membuat kesalahan. Ada undang-undang dan peraturan tentang monogami. Kamu dapat memiliki dua istri sendiri. Itu tidak diperbolehkan, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Berkata, di bawah kepemimpinan organisasi yang berani, melalui kerja keras dan perlawanan yang terus-menerus, kami menggulingkan dua gunung feodalisme dan kekaisaran, dan membiarkan rakyat menjadi penguasa negara. Sekarang semua orang dapat menikmati kebahagiaan yang dibawa oleh masyarakat baru. Tapi Anda terang-terangan meminta dua istri. Bukankah ini feodal? Apakah Anda mencoba membuat para gadis menderita dan dihukum lagi? Li Zhenhua ini juga terlibat dalam pendidikan ideologi pada awalnya. Jadi dia berbicara tentang teori satu set. Zhou Yutong terdiam. Lin Wan tersenyum dan berkata, Kakek, saya seorang dokter di desa, dan ini adalah sekretaris partai desa. Kami hanya tinggal di rumah Ye Chong, dan kami bukan istrinya, Li. Zhenhua tersenyum malu tertawa. Jadi itu adalah pemuda dari kota. Hebat, alangkah baiknya jika ada bakat muda dan menjanjikan seperti Anda di desa kami. Kemudian, Li Zhenhua menarik Ye Chong ke samping. Tanyakan, Xiao Chong, yang mana dari keduanya yang kamu suka? Ye Chong terdiam. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Mereka hanya tinggal di sini. Apa? Yang mana kamu suka? Tidak suka? Aku tidak mengatakan bahwa salah satu dari dua gadis besar ini lebih baik dari yang lain. Apa yang membuatmu tidak puas? Bayimu akan memberiku sesuatu untuk dimakan. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan membiarkan Anda memberitahu saya apa yang dia katakan. Saat semua orang memasuki ruangan, Li Zhenhua terkejut lagi. Ya Tuhan, ini terlalu berlebihan, ini bahkan lebih luas dari pekaranganku. Ya Tuhan, bangku macam apa ini, kenapa empuk sekali? Nyaman sekali untuk diduduki, seseorang di kotak hitam ini. Kenapa dia masih berbicara? Li Zhenhua dikejutkan oleh semua yang ada di rumah. Peralatan listrik ini, yang telah dipopulerkan di kota, tidak lagi populer di kota. Bagi manusia, ini adalah hal baru. Ye Chong menjelaskan dengan sabar dari samping, ini sofa, ini TV, dan ini mesin cuci. Ya Tuhan, apa ini? Oh, ini hanya cangkir. Li Zhenhua mendapati dirinya melihat di mata saya terpesona, dan saya bahkan hampir tidak mengenali cangkir itu. Tapi cangkir itu sangat indah, tidak sama dengan cangkir enamel yang mereka minum. Malam itu, Li Zhenhua tinggal di kamar tamu dan tidur dengan sangat nyaman. Dengan bantuan Ye Chong, dia belajar bagaimana menggunakan pemanas air. Ternyata kamu masih bisa mandi seperti ini. Li Zhenhua merasa sangat nyaman dan menghabiskan 3 jam penuh untuk mencuci sebelum dia keluar. Keesokan paginya, Ye Chong membawa Li Zhenhua ke pangkalan penanaman sayuran. Begitu Li Zhenhua melihat pangkalan, dia berseru lagi, ya Tuhan, ini semua sayuran yang ditanam di desamu, dan mereka terlalu besar. Dia mengangguk dan berkata, sayuran yang kita makan kemarin ditanam di ladang. Saat makan di rumah kemarin, Li Zhenhua semakin takjub. Setelah menggigitnya, dia berkata, Tuhan, mengatakan bahwa hidangan ini sangat enak. Dia belum pernah makan hidangan yang begitu lezat seumur hidupnya. Kemudian, Ye Chong membawa Li Zhenhua untuk mengunjungi kilang anggur. Tepat pada waktunya untuk melihat sejumlah besar anggur dipindahkan dari gudang, dimasukkan ke dalam mobil, dan siap untuk diangkut ke kota. Ya Tuhan, seberapa kaya desa Xiaoye, Li Zhenhua berkata dengan iri. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini adalah langkah pertama dalam membangun kampung halamanku. Aku masih punya banyak ide, dan semuanya akan terwujud di masa depan. Li Zhenhua mengangguk, ekspresinya yang bersemangat tiba-tiba berubah suram. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, cucu, kamu bisa sekarang. Kakek, aku sangat bahagia untukmu. Ye Chong melihat bahwa Li Zhenhua sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dengan ekspresi tertekan di wajahnya, nyatanya, Ye Chong tahu apa yang dipikirkan Li Zhenhua. Dia bertanya, kakek, apakah kamu ingin aku membantu desa Nanju menjadi kaya? Li Zhenhua mengangguk. Sebenarnya, dia sudah lama memikirkannya, tapi dia malu untuk mengatakannya. Lagi pula, Ye Chong adalah kepala desa Xiaoye sekarang. Tidak mudah membangun desa Xiaoye dengan baik. Dia bertanya-tanya apakah Ye Chong punya waktu untuk membantu desa Nanju lagi. Oleh karena itu, Li Zhenhua merasa bahwa meminta Ye Chong untuk membantunya membangun desa Nanju sepertinya agak berlebihan. Lagi pula, ini bukan pekerjaan Ye Chong. Li Zhenhua adalah orang yang paling berprinsip, dan dia tidak ingin menggunakan statusnya sebagai tetua untuk menindas Ye Chong. Jika Ye Chong tidak mengungkitnya sendiri, dia mungkin tidak akan pernah mengatakan ini.
Tapi karena Ye Chong mengatakannya, aku hanya menyebutkannya padanya. Li Zhenhua memikirkan hal ini, dan berkata, melihat kamu telah membuat desa Xiaoye begitu kaya, aku, yang telah menjadi kepala desa selama beberapa dekade, benar-benar merasa malu, jika memungkinkan, maksudku, jika nyaman untukmu. Tolong akan sangat bagus untuk membantu kami di desa Nanju, Xiao Chong, seperti yang Anda lihat, penduduk desa saya benar-benar miskin. Li Zhenhua berbicara dengan sungguh-sungguh, dan Ye Chong sangat tersentuh ketika dia mengatakannya. Kakek, jangan khawatir, nyatanya, aku berjalan-jalan di desa malam itu, dan aku sudah punya ide di hatiku. Oh, benarkah? Li Zhenhua sangat bersemangat, bagaimana menurutmu? Ye Chong berkata, pertama, jeruk di desa Nanju montok, segar dan berair, dan jika bisa diangkut ke kota, jeruk itu akan sangat populer. Li Zhenhua menghela nafas dan berkata, hei, aku tahu apa yang kamu katakan, tapi tidak ada jalan di desa. Jika ada jalan, jeruk kita pasti sudah dikirim jauh-jauh hari. Jika tidak ada jalan, saya akan membangun jalan, terus terang kepada kakek saya membayar untuk perbaikan jalan ini di desa Xiaoye. Ya Tuhan, Xiao Chong, kamu terlalu mampu, kata Li Zhenhua terkejut. Ye Chong tersenyum dan berkata, jadi, saya akan menyelesaikan masalah jalan. Kedua, saya melihat bahwa sebagian besar tanah pertanian di desa Nanju tidak digunakan. Saya dapat menyewa tanah ini dan menanam sayuran saya. Li Zhenhua mengangguk, sebenarnya, tidak ada lagi yang ditanam di tanah terlantar itu. Karena jalan masalah, jika masalah jalan bisa diselesaikan, yang lainnya bisa didiskusikan. Ye Chong setuju. Lalu kapan kita akan mulai? Li Zhenhua kembali terburu-buru. Ye Chong berpikir sejenak, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan beberapa hari ini. Dalam beberapa hari, saya akan membawa sekretaris partai desa kami untuk pergi ke sana dan berbicara dengan penduduk desa tentang hal itu. Dalam 2 hari ini, Ye Chong masih perlu mengkonfigurasi beberapa bahan obat diberikan kepada Long Xiu. Dia seharusnya sudah menyelesaikan obat yang diberikan kepada Long Xiu terakhir kali. Li Zhenhua mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu, maka saya akan kembali dan bersiap dulu, sehingga penduduk desa juga bisa bersiap. Ye Chong tahu bahwa kakeknya pemarah sejak dia masih kecil, jadi dia tidak menghentikannya. Li Zhenhua kembali ke desa Nanju sendirian dulu, dan ketika dia kembali, dia memberitahu Ye Chong bahwa dia harus pergi ke sini ketika dia selesai dengan pekerjaannya. Setelah menyiapkan bahan obat Long Xiu, Ye Chong mengirimnya ke Gao Tingting, dan membeli beberapa TV dan pemanas air di sepanjang jalan. Karena beberapa warga desa memutuskan untuk membeli TV dan pemanas air, kemudian, Ye Chong berdiskusi dengan Zhou Yutong untuk pergi ke desa Nanju bersama. Nyatanya, Ye Chong baru saja memberikan ide, dan implementasi spesifiknya masih membutuhkan Zhou Yutong untuk melakukannya. Lagi pula, Ye Chong hanya cocok untuk menjadi penjaga toko lepas tangan. Sekarang Zhou Yutong sudah pergi, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhou Yutong menyerahkan pekerjaan desa kepada Qin Sue untuk dikelola, dan kemudian dia dan Ye Chong mengambil gerobak sapi dan melakukan perjalanan perlahan melintasi pegunungan dan punggung bukit ke desa Nanju. Ini membunuhku, Zhou Yutong mengeluh. Mengapa aku tidak duduk di kantorku yang layak dan bersikeras datang ke jalan gunung yang rusak ini bersamamu untuk menderita, Ye Chong tertawa dan berkata, bukankah karena kamu baik hati? HMPH, aku tidak pernah mengira kamu akan mengatakan yang sebenarnya. Zhou Yutong dengan bangga mengangkat kepalanya. Keduanya berjalan dan mengobrol. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Zhou Yutong sedang duduk di atas gerobak sapi dan sangat terguncang sehingga dia tidak tahan lagi. Dia berkata, ayo turun dan istirahat. Ye Chong memikirkannya. Zhou Yutong adalah seorang gadis. Keduanya turun dari gerobak sapi, dan Ye Chong pergi memetik jeruk di hutan terdekat. Zhou Yutong berkata kepada Ye Chong, aku akan ke toilet, jangan ke sini. Kemudian, dia berlari ke belakang pohon untuk pergi ke toilet. Setelah memikirkannya, dia masih khawatir, dan berjalan sedikit lebih jauh. Lagi pula, Ye Chong memiliki catatan kriminal. Zhou Yutong tersipu dan teringat malam ketika dia pertama kali datang ke desa Xiaoye. Ketika dia pergi ke kamar mandi di jalan, dia ditabrak oleh Ye Chong. Dia benar-benar malu. Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar Ye Chong Chu menyenandungkan nada kecil, yang merupakan melodi Zhu Baji untuk istrinya. Zhou Yutong sangat marah sampai giginya gatal. Ye Chong sialan ini, dia pasti ingat apa yang terjadi malam itu, dasar bajingan. Karena pada malam Ye Chong bertemu dengannya, Ye Chong menyenandungkan melodi Zhu Baji kepada istrinya. Zhou Yutong berdiri, baru saja akan menarik celananya, ketika tiba-tiba kakinya terpeleset,
seolah-olah dia tidak menginjak apa-apa. Tubuhnya kehilangan penyangga dan langsung jatuh. Ah, dia hanya punya waktu untuk berteriak. Ye Chong mendengarnya dengan jelas dari samping, dan hatinya tergerak. Apa yang terjadi? Dia berjalan ke tempat kecelakaan Zhou Yutong terjadi dalam 3 langkah sekaligus. Mereka hanya menemukan lubang yang sangat tersembunyi di tanah, setinggi seseorang, awalnya tertutup rumput. Jika Zhou Yutong tidak menginjaknya, lubang itu tidak akan ditemukan sama sekali. Ye Chong tidak banyak berpikir, dan melompat turun. Untungnya, pintu masuk goa tidak curam, dan Anda bisa mencapai dasarnya seperti meluncur menuruni lereng. Saat ini, Zhou Yutong hendak bangkit dari tanah ketika dia merasakan embusan angin di belakangnya, dan kemudian dia ditekan oleh sesuatu di tubuhnya, yang mendorongnya ke tanah lagi. Ye Chong sedang berbaring di tubuh Zhou Yutong. Hah, kenapa tempat ini terasa lembut? Apakah masih harum? Ye Chong berkata pada dirinya sendiri, "Mati Ye Chong, kamu telah menghancurkanku, cepat dan bangun." Teriak Zhou Yutong dari bawah Ye Chong. Baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa dia menekan tubuh Zhou Yutong, dan seluruh tubuhnya melekat erat pada tubuh Zhou Yutong. Dia tidak bisa membantu tetapi tersipu dan berdiri dengan cepat. Zhou Yutong baru saja bangkit dari tanah, menggosok pinggangnya dan berkata, "Ye Chong, saya pikir Anda sengaja melakukannya. Apakah Anda ingin menyakiti saya sejak lama? Hei, bagaimana mungkin?" Dia berkedip, menyesuaikan untungnya. Ada sedikit cahaya yang dibiaskan dari pintu masuk gua, jadi jari-jari Anda tidak terlihat. Zhou Yutong mendengus, dan ingin menghitung Luo Ye Chong beberapa kata lagi. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba tersenyum dan menunjuk ke arahnya dan berkata, "Yutong, kamu belum memakai celanamu." "Ye Chong sialan ini, apa yang kamu lihat?" Zhou Yutong sangat marah sehingga dia mengulurkan tangan untuk mencubit Ye Chong. Ye Chong buru-buru melompat dan berkata, "Yutong, kamu benar-benar tidak mengenal orang baik. Aku melihatmu jatuh, jadi aku melompat untuk menyelamatkanmu tanpa memikirkan keselamatanku sendiri. Aku tidak menyangka kamu akan mencekikku untuk kematian jika kamu tidak menghargaiku." Zhou Yutong mendengus dia berkata, "Siapa yang ingin kamu menyelamatkanku? Jika kamu tidak turun, aku akan memanjat sendiri." Ye Chong kemudian melihat ke lubang itu, dan ternyata bagian depan dan belakangnya memanjang keluar, sangat panjang dan gelap, tidak sampai ujung. Tempat apa ini? Ye Chong penasaran. Kemudian, dia melemparkan mata Dewa Naga, dan pupil matanya langsung berubah menjadi ungu. Untuk sementara, diagram struktur seluruh gua bawah tanah muncul di benak Ye Chong. Ternyata ada terowongan di gunung. Ye Chong terkejut. Hanya saja kedua sisi terowongan tidak menembus seluruh gunung, dan ujung terowongan berjarak hampir 5 meter dari tembok di luar gunung. Jadi selama 5 meter dibuka, ini adalah terowongan yang menembus gunung. Ye Chong sangat gembira. Dengan terowongan ini, dari desa Xiaoye ke desa Nanju, tidak perlu melintasi gunung dan gunung. Jika Anda mengambil terowongan secara langsung, hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke sana. Sepertinya saya harus membicarakannya dengan Wang Bing ketika saya kembali. Segera setelah itu, Ye Chong menemukan bahwa di samping terowongan lurus, ada terowongan yang relatif sempit. Terowongan ini relatif kecil, hanya untuk dilalui satu orang, tetapi tampaknya ada danau bawah tanah di ujungnya. Dan di atas danau bawah tanah, ada sekelompok aura yang sangat kaya. Jeruk di gunung ini montok dan berair, yang mungkin ada hubungannya dengan aura ini. "Ayo pergi dan lihat." Ye Chong menunjuk ke terowongan kecil dan berkata. Zhou Yutong hanya memiliki sepasang mata fana. Dia tidak bisa melihat apa yang dilihat Ye Chong. Di matanya, hanya ada kegelapan di depan. "Ada apa di sana?" Zhou Yutong bertanya. "Belum jelas, tapi pasti bagus." Zhou Yutong berkata, "Kurasa sebaiknya kita pergi." Ye Chong menggelengkan kepalanya. "Aku akan melihat, apakah kamu akan pergi atau tidak." "Tidak, kamu bisa menunggu di sini aku." Zhou Yutong sebenarnya sedikit khawatir. Lagi pula, lubang ini sangat gelap, bagaimana jika ada hantu? Dia memarahi Ye Chong 100 kali di dalam hatinya, bajingan ini sama sekali tidak tahu bagaimana mengasihani dan menghargai batu giok. Tapi dia merasa lebih aman mengikuti Ye Chong. Memikirkan hal ini, Zhou Yutong mendengus, "Pergi, kenapa kamu tidak pergi?" "Karena ada hal-hal yang baik, aku juga ingin melihatnya, dan mereka yang melihatnya akan mendapat bagian." Tersenyum, dia bisa melihat bahwa Zhou Yutong takut, tetapi tidak mengeksposnya. Zhou Yutong mengangkat kepalanya dengan bangga dan mendengus. Dia baru saja akan pergi ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa sepatunya hilang dan kaki kecilnya telanjang. Aduh, dia baru saja melangkah.
dan ada rasa sakit yang tajam di telapak kakinya. Baru kemudian saya menyadari bahwa tanahnya penuh dengan kerikil kecil, beberapa di antaranya tajam, dan sangat menyakitkan untuk menginjaknya. Sepatuku hilang, kata Zhou Yutong. Ye Chong melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sepatu Zhou Yutong, dan berkata, mungkin sepatu itu terlempar saat aku meluncur tadi. Bagaimana jika kamu tidak punya sepatu? Tanahnya penuh dengan kerikil kecil, kaki telanjang rasanya sakit untuk menginjaknya. Kata Zhou Yutong, dia bermain dengan papan shiatsu ketika dia berada di kota, dan itu jauh lebih menyakitkan daripada papan shiatsu. Apalagi jika Zhou Yutong menemukan batu dengan ujung dan sudut yang tajam, jika dia berjalan di atasnya tanpa alas kaki, dia akan tergores. Aku tidak bisa menahannya, aku satu-satunya yang akan menggendongmu. Kata Ye Chong sambil menyeringai. Melihat penampilan Ye Chong, Zhou Yutong tahu apa yang dia pikirkan. HMPH, aku tidak ingin kamu menghafalnya. Ye Chong berkata, tidak apa-apa, kalau begitu tunggu aku di sini. Aku akan naik dan melihat-lihatlah, lalu kembali untuk menjemputmu. Itu tidak akan berhasil, kita harus bersama, kata Zhou Yutong. Ye Chong tidak berbicara, hanya menatap Zhou Yutong sambil tersenyum, dan membiarkan Zhou Yutong memilih sendiri. Zhou Yutong menggigit bibirnya dan berpikir sejenak dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa menggendongku. Jika kamu dimanfaatkan, kamu bisa memanfaatkannya, bukannya kamu belum pernah mengalami kerugian sebelumnya. Zhou Yutong menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Ye Chong tersenyum dan berjongkok di depan Zhou Yutong. Zhou Yutong naik ke punggung Ye Chong, melingkarkan tangannya di leher Ye Chong. Kemudian Ye Chong membalikkan tangannya dan menopang punggung Zhou Yutong. Wajah Zhou Yutong tiba-tiba memerah, oh, di mana kamu menyentuh? Turun, sebenarnya, Ye Chong tidak sengaja melakukannya sekarang. Dia hanya meletakkan tangannya ke belakang dengan santai, aku tidak melakukannya. Saya tidak berharap itu terasa sangat elastis. Dia buru-buru menurunkan tangannya sedikit untuk menopang paha Zhou Yutong. Zhou Yutong memiliki berat kurang dari 100 kati, yang tidak berarti apa-apa bagi Ye Chong dengan Zhou Yutong di punggungnya. Dia dengan senang hati berjalan menuju terowongan kecil. Sepanjang jalan, dia juga menyenandungkan lagu Baji yang melantunkan istrinya. Zhou Yutong sangat kejam, dia tidak sabar untuk mencekik Ye Chong sampai mati di belakangnya. Berjalan di terowongan dengan Zhou Yutong di punggungnya, Ye Chong berjalan terhuyung-huyung, sementara Zhou Yutong ada di belakangnya, tubuhnya bergoyang sesuai, menabrak bola bali Ye Chong. Ini membuat wajahnya memerah. Saya tidak tahu apakah Ye Chong sengaja melakukannya, atau apakah jalan pegunungan pada dasarnya kasar. Zhou Yutong curiga bahwa Ye Chong sengaja melakukannya. Yah, tidak buruk, elastisitasnya sangat bagus. Seru Ye Chong tiba-tiba, Zhou Yutong mencubit telinga Ye Chong, apa katamu? Ye Chong mengeluarkan, aduh, dan buru-buru memohon belas kasihan, bukan apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Zhou Yutong mendengus dan berkata, apakah kamu masih berani berbicara omong kosong? Jangan berani, bibi lepaskan, telingaku akan dicabut olehmu. Ye Chong memohon belas kasihan, Zhou Yutong akhirnya meraih Ye Chong. Bagaimana dia bisa melepaskannya dengan mudah? Dia berkata sambil tersenyum, aku tidak akan melepaskannya, hanya ketika aku tahu rasa sakitnya aku bisa mengingat betapa kuatnya aku. Ye Chong merasakan sakitnya. Dan berkata, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan memukul pantatmu. Beraninya kamu, Zhou Yutong memelintir telinga Ye Chong lebih keras ketika dia mendengarnya. Retak, Ye Chong mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Zhou Yutong. Zhou Yutong mengeluarkan, aduh, ketakutan, sangat pemalu. Dia sudah sangat tua, bagaimana mungkin dia dipukuli di sana oleh pria lain? Dan itu sangat keras, apa yang membuat Zhou Yutong semakin malu adalah ketika Ye Chong memukulnya, dia sangat bersemangat. Retak, Ye Chong memukul lagi, apakah longgar? Zhou Yutong dengan cepat melepaskannya, memohon belas kasihan, wow, aku salah, jangan pukul aku lagi. Ye Chong tersenyum, lalu berhenti, berkata, aku tahu aku salah, lalu panggil saudara yang baik untuk mendengarkan. Zhou Yutong menyesal di dalam hatinya, dia seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini bersama Ye Chong. Iblis, dan biarkan dia membawa itu di punggungnya, sekarang dia akhirnya tahu apa yang sulit untuk ditunggangi harimau. Ye Chong mengulurkan tangannya lagi, seolah ingin mengambil gambar, apakah kamu menelpon? Zhou Yutong sangat malu sehingga wajahnya memerah sampai ke leher, oke, saudara yang baik. Ye Chong tersenyum, benar, kemudian, menggendong Zhou Yutong di punggungnya, dia terus berjalan terhuyung-huyung ke dalam
Necrosis, kamu tahu cara menggertak orang. Zhou Yutong berpikir dengan mulut kecilnya yang melengkung ke atas. Keduanya berjalan melalui terowongan kecil dengan berisik, dan sampai di ujung danau bawah tanah. Air di danau bawah tanah ini sangat jernih, dan terdapat berbagai jenis ikan berwarna-warni dan langka yang berenang di dalam air. Zhou Yutong berbaring di punggung Ye Chong dan menatap kosong. Wow, indah sekali, seperti negeri dongeng. Pada saat ini, di bawah air danau yang jernih, seekor ikan putih besar lewat. Di permukaan danau terdapat batu-batu bulat yang mengapung satu persatu, baik seukuran wastafel atau seukuran penutup lubang gat. Zhou Yutong meminta Ye Chong untuk menurunkan dirinya, lalu melompat ke atas batu dengan penuh kegembiraan. Dia tampak berada di negeri dongeng, melihat ke bawah ke air danau yang jernih di bawah kakinya. Air danau sekilas tampak sangat dalam. Ada banyak stalaktit yang menggantung di bagian atas gua, dan ada satu di atas kepala Zhou Yutong. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan dengan lembut menyentuh stalaktit di atasnya. Sangat indah, tempat seperti apa ini? Zhou Yutong berkata dengan pelupa. Ye Chong juga mengikuti teladan Zhou Yutong dan melompat ke atas batu. Batu-batu ini tampak seperti mengambang di atas air, tetapi sebenarnya didukung di bawah air, jadi Ye Chong dan Zhou Yutong menginjaknya agar tidak tenggelam ke dalam air. Saat ini, sekelompok ikan berwarna-warni berenang mendekat. Di belakang mereka, ada seekor ikan besar seperti balon yang sedang membuka mulutnya untuk melahap ikan-ikan kecil tersebut. Di danau bawah tanah yang jernih seperti air murni, ikan ini membentuk ekosistem yang lengkap. Saat Zhou Yutong sedang menikmati pemandangan indah dengan kelupaan, seekor ikan hitam kecil tiba-tiba melompat keluar dari air. Ikan kecil itu hanya seukuran jari tetapi secepat kilat, dan menggigit punggung kaki Zhou Yutong dengan ganas. Zhou Yutong mengeluarkan, memiringkan tubuhnya, dan jatuh ke air. Chong, dengan mata cepat dan tangan cepat, melompat untuk memeluk Zhou Yutong, dan kemudian mereka berdua melompat kembali ke pantai bersama. Bagaimana? Ye Chong bertanya. Zhou Yutong langsung berkeringat dingin, sakit. Ye Chong melihat ke kaki Zhou Yutong, seluruh punggung kakinya sudah bengkak. Tampaknya ikan hitam kecil ini beracun, dan toksisitasnya sangat kuat. Ye Chong buru-buru mengetuk titik akupuntur Zhou Yutong 2 kali untuk mencegahnya mati karena racun. Dia meraih kaki Zhou Yutong, melihatnya dengan hati-hati, dan menyentuh lukanya dengan jari-jarinya. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah sejenis racun yang dapat melumpuhkan saraf, dan juga akan menyebabkan rasa sakit yang hebat saat melumpuhkan saraf. Kemudian dia berdiri dan melihat ke danau. Seperti kata pepatah, harus ada penawar racun dalam 7 langkah dari ular berbisa. Begitu pula ikan beracun ini, pasti ada sesuatu yang bisa mendetoksifikasi di danau ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong melepas jaket dan celananya. Zhou Yutong terkejut ketika dia melihat adegan ini. Apa yang kamu lakukan? Dia berpikir, Ye Chong tidak mungkin menjadi binatang buas, bukan? Apakah Ye Chong tahu bahwa saya putus asa? Sebelum saya mati, Anda masih ingin menghina saya. Ini sudah berakhir, aku, Zhou Yutong, akan hancur sebelum aku mati. Memikirkan hal ini, Zhou Yutong buru-buru mundur 2 langkah, menutupi tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Ye Chong terdiam, dia berbalik dan melompat ke danau tanpa berkata apa-apa. Dari segi tubuh Ye Chong, dia masih merasa air danau itu sangat dingin, bahkan tak tertahankan, sepertinya ada yang salah dengan airnya. Ye Chong berenang seperti ikan di dalam air, ada energi naga di tubuhnya, yang dapat menggantikan udara untuk paru-parunya bernafas. Jadi dia bisa bertahan di air setidaknya selama 2 atau 3 jam. Murid Ye Chong menembakkan cahaya ungu lagi, dan tanpa banyak usaha, dia menemukan seekor ikan putih murni. Bentuk tubuh ikan ini sama persis dengan ikan hitam, hanya saja warnanya putih, tidak ada perbedaan. Seolah-olah ikan hitam baru saja diwarnai putih. Hitam dan putih ini pasti musuh alami. Ikan ini memiliki penawar di tubuhnya. Dengan keras, semburan energi naga meletus dari tubuh Ye Chong, mendorong Ye Chong keluar dari air. Seperti anak panah yang lepas dari talinya, dia tiba di sisi ikan putih kecil itu dalam sekejap. Lalu dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan dia memegang ikan putih kecil itu di tangannya. Kemudian, Ye Chong hendak pergi ke darat ketika dia tiba-tiba menemukan sebuah lubang di dasar danau. Apakah ini mata air? Selama ada mata air di bawah sungai besar, danau, dan lautan, pasti ada harta karun di dalamnya. Mata air ini kira-kira dapat memungkinkan seseorang untuk melewatinya. Saya tidak tahu seberapa dalam. Melihat ke dalam, bahkan mata Dewa Naga Ye Chong hanya bisa melihat kegelapan. Pasti ada yang aneh di sini, tapi sekarang bukan waktunya untuk menjelajahi Suyan.
dia masih harus menyelamatkan Zhou Yutong. Memikirkan hal ini, Ye Chong kembali ke permukaan air. Pada saat ini, Zhou Yutong mengeluarkan keringat dingin. Meskipun Ye Chong menyentuh titik akupunturnya, racunnya masih menyebar di tubuhnya. Ye Chong berjalan mendekat dan buru-buru meneteskan darah ikan putih kecil itu ke punggung kaki Zhou Yutong. Efeknya luar biasa, dalam beberapa detik, punggung kaki yang awalnya merah, bengkak, dan menghitam telah berubah menjadi warna yang cerah. Setelah itu, Zhou Yutong merasakan sakit di tubuhnya menghilang. Melihat Zhou Yutong baik-baik saja, Ye Chong menghela nafas lega, terlalu berbahaya. Melihat bahwa Ye Chong melompat ke air untuk dirinya sendiri, Zhou Yutong basah kuyup, dan dia sangat malu ketika dia salah paham tentang Ye Chong barusan. Terima kasih, kata Zhou Yutong. Ye Chong menyeka air dari wajahnya, sekarang saya tahu terima kasih. Bukankah Anda curiga bahwa saya tidak punya niat baik sekarang? Zhou Yutong tersipu. Kalau begitu, bukankah itu karena saya digigit dan pikiran saya tidak jelas, dan di sini sangat gelap, dan kami kesepian? Ye Chong tidak berbicara, dan berlari ke samping untuk berpakaian. Zhou Yutong berkata lagi tanpa kata-kata, aku tidak berharap danau yang begitu indah menyembunyikan niat membunuh seperti itu, Ye Chong, bukan begitu. Ye Chong tidak berbicara, ayo cepat pergi. Kata Yutong. Ye Chong mengangguk lagi, dia masih memikirkan Suyan sekarang. Jika Anda menemukan kesempatan, Anda harus datang lagi dan pergi ke Suyan untuk mencari tahu. Melihat Ye Chong tidak berbicara, Zhou Yutong mengira dia marah padanya. Oh, maaf, Ye Chong. Jangan terlalu pelit. Ye Chong menyadari bahwa Zhou Yutong sedang berbicara dengannya, dan tersenyum, hihi. Kalau begitu aku memaafkanmu. Dengan kekuatan 2 harimau, dia memanjat keluar dari lereng yang telah dia luncur sebelumnya. Zhou Yutong akhirnya menemukan sepatunya di lereng. Ketika mereka berdua keluar dari gua, mereka menghela nafas sejenak. Memang benar jika kamu selamat dari malapetaka, kamu akan diberkati. Setelah itu, keduanya datang ke desa Nanju dengan gerobak sapi. Mereka tertunda selama sehari, dan sudah terlambat ketika mereka datang. Penduduk desa Nanju berjalan pulang dari tanah pertanian berpasangan atau bertiga. Mereka semua mengenal Ye Chong, cucu dari kepala desa tua Li Zhenhua. Tetapi mereka tidak mengenal Zhou Yutong. Tiba-tiba seorang wanita cantik datang, dan semua penduduk desa menjulurkan leher untuk melihatnya. Ya Tuhan, gadis besar ini sangat cantik, kamu sangat tampan. Zhou Yutong awalnya cukup senang, berpikir bahwa orang-orang ini benar-benar memiliki ketajaman. Kemudian dia mendengar seseorang berkata, apakah ini cucu mertua kepala desa, keluarganya? Benar-benar diberkati, ya Tuhan, gadis besar ini terlihat bagus, tapi dia sudah sangat tua. Keduanya tiba di rumah Li Zhenhua, dan Li Zhenhua sangat senang melihat Ye Chong datang. Oh, sudah dihitung, dan sekretaris partai Zhou juga ada di sini, bagus. Ayo, silakan masuk. Begitu dia duduk, Li Zhenhua bahkan lupa menuangkan air, jadi dia tidak sabar untuk membahas pembangunan jalan. Ye Chong menceritakan apa yang terjadi pada mereka yang jatuh ke dalam gua sebelumnya. Bahkan orang tua seperti Li Zhenhua tidak tahu tentang gua ini, dan saya khawatir orang lain bahkan tidak mengetahuinya. Ye Chong berkata karena ada terowongan yang sudah jadi, tidak perlu membangun jalan. Kalau tidak, masa pembangunan akan sangat lama. Ketika jalan diperbaiki, jeruk di pegunungan akan busuk, dan musim tanam sayuran akan berakhir. Mari kita buka kedua ujung terowongan di masa depan, dan itu akan menjadi jalan dari desa Nanju ke desa Xiaoye, kata Ye Chong. Ya, pada saat itu, produk pertanian desa Nanju hanya perlu diangkut ke desa Xiaoye, lalu diangkut dari desa Xiaoye ke kota, menghemat waktu dan tenaga. Zhou Yutong menganalisis. Li Zhenhua mengangguk lagi dan lagi. Perasaan yang bagus. Kami hanya bertanggung jawab untuk produksi, dan menyerahkan transportasi dan urusan selanjutnya kepada Anda. Oke, kakek, karena kamu setuju, maka aku akan mengumpulkan jeruk yang dipetik oleh penduduk desa atas nama pembelian, 50 yuan per kati. Kata Ye Chong, apa, 50 yuan itu terlalu banyak? Li Zhenhua berkata dengan heran, meskipun aku kakekmu, tapi kami melakukan bisnis, kamu hanya perlu mengikuti harga pasar. Li Zhenhua berpikir bahwa Ye Chong murni melihat dirinya sendiri demi muka. Saya membayar begitu banyak uang untuk menerima barang, jika tidak, siapa yang akan membayar 50 yuan untuk satu kati jeruk? Ye Chong tersenyum dan berkata, jeruk kami jauh lebih enak daripada yang ada di pasaran. Kami menagih 50 yuan, dan mereka akan dijual dengan harga lebih tinggi. Saya tidak akan membayar, tetapi saya masih bisa menghasilkan uang. Li Zhenhua berbicara dengan sungguh-sungguh. Berkata, saya tahu Anda membantu semua orang,
dan saya berterima kasih atas nama penduduk desa. Sungguh, Li Zhenhua sangat gembira. Dia pernah ke desa Xiaoye dan tahu bahwa banyak uang dari dividen tanah, itu bagus. Dengan cara ini, penduduk desa memiliki pendapatan yang cukup besar dan stabil. Setelah menyelesaikan dua hal penting, Zhou Yutong akan menyerahkan sisanya kepada Zhou Yutong. Dia hanya akan berkomunikasi dengan penduduk desa untuk tindak lanjut. Kemudian, Li Zhenhua memasak sendiri di dapur dan membuat makan malam untuk Ye Chong dan Zhou Yutong. Meskipun tidak ada hidangan yang layak di desa, keterampilan memasak Li Zhenhua tidak buruk, membuat hal-hal sederhana menjadi lezat. Malam itu, mereka tinggal di desa Nanju. Keesokan paginya, Ye Chong menelepon Wang Bing untuk mendiskusikan penggalian terowongan gua. Li Zhenhua mengadakan pertemuan penduduk desa di pagi hari, dan memberitahu penduduk desa apa yang Ye Chong katakan kemarin. Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka sangat gembira. Jeruk yang mereka makan dan lempar ke ladang hingga membusuk dibayar 50 yuan per kati. Dan tanah kosong di rumah masih bisa mengumpulkan uang, yang merupakan hal baik yang jatuh dari langit. Ye Chong adalah dewa kekayaan yang dikirim oleh Tuhan. Kepala desa, cucumu sangat menjanjikan, seru semua orang. Li Zhenhua juga sangat bangga dipuji oleh semua orang. Setelah itu, penduduk desa mulai menghitung berapa banyak tanah yang mereka miliki, dan melaporkannya kepada Zhou Yutong. Di sisi lain, penduduk desa buru-buru membawa keranjang jerami di punggung mereka dan bergegas mendaki gunung untuk memetik jeruk. Ye Chong sedang berdiskusi dengan Li Zhenhua tentang membeli jeruk ketika tiba-tiba beberapa penduduk desa berlarian. Kepala desa, ini masalah besar, putramu harus dipukuli. Li Zhenhua buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana dengan orang-orang? Beberapa penduduk desa berkicau, ini Qianhuo dari desa sebelah. Saya mendengar bahwa putra Anda menerima hadiah dari Qianhuo dan ingin menikahkan cucu perempuan Anda dengan putra bodoh Qianhuo. Tetapi cucu perempuan Anda tidak menyukainya. Dia diam-diam melarikan diri di kereta. Tapi sekarang Qianhuo datang untuk meminta seseorang. Dan jika tidak ada orang, dia akan melakukannya. Li Changlin. Aku baru saja mendengar beritanya, jadi aku buru-buru melapor ke kepala desa. Dia telah memaksakan dirinya untuk berbicara bahasa Mandarin, dan sekarang dia tidak bisa mengurusnya lagi. Meskipun dia mengatakan itu, Li Zhenhua masih berlari keluar bahkan tanpa memakai sepatu. Ye Chong buru-buru menghentikan Li Zhenhua, kakek, jangan bersemangat, serahkan masalah ini padaku, aku akan pergi dan melihatnya. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Li Zhenhua bertanya. Ye Chong tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa. Zhou Yutong diminta untuk menangani urusan penduduk desa di sini terlebih dahulu. Lalu Ye Chong meminjam traktor dan pergi ke desa berikutnya sendirian. Dimulai dari desa Nanju, kurang dari 20 km ke arah selatan, mereka tiba di desa lain, desa Qianjia. Desa Qianjia lebih dekat dengan kota, sehingga kondisi kehidupan penduduk desa relatif lebih baik. Ye Chong bergegas ke sini, meskipun dia tidak mengenal Qianhuo, dia tahu bahwa itu seharusnya rumah Qianhuo ketika dia melihat siapa yang paling sibuk di desa itu. Dia mengemudikan traktor dan menemukan ada banyak orang berkumpul di luar halaman. Penduduk desa baik-baik saja sekarang, tetapi setiap kali ada dengungan di rumah mereka, mereka akan datang untuk melihat-lihat. Ye Chong masuk dan menemukan bahwa pamannya Li Changlin dan bibi Wei Ping ada di sana. Wei Ping mendukung Li Changlin memegangi kepalanya, dan samar-samar dia bisa melihat darah mengalir keluar. Dan berdiri di halaman adalah seorang pria gemuk mengenakan topi biru kotor. Pria ini adalah Qianhuo, pengganggu di desa Qian, dan tidak ada seorang pun dari seluruh dunia yang berani memprovokasi dia. Duduk di belakang Qianhuo adalah seorang anak laki-laki yang lebih gemuk darinya, menyeringai dan mengeluarkan air liur dari mulutnya. Ini adalah putranya yang bodoh. Li Changlin, kamu tidak tahu malu. Apakah kamu orang yang jujur karena menggertakku? Qianhuo berkata tanpa rasa bersalah. Aku tidak melakukannya. Li Changlin menutupi kepalanya. Semua orang berkomentar, Anda mengambil uang hadiah saya, dan sekarang saya di sini untuk meminta seorang istri, dan Anda memberitahu saya bahwa putri Anda melarikan diri. Anda selingkuh dalam pernikahan, kata Qianhuo. Benar, aku tidak menyangka keluarga Laoli begitu ceroboh. Benar, ayahnya juga kepala desa-desa Nanju, semua penduduk desa menunjuk. Kamu tidak mengatakan anakmu bodoh, Wei Ping berkata dengan wajah pucat. Brengsek, jalang, siapa yang kamu sebut bodoh? Qianhuo sangat marah, dan ingin memukulnya dengan tangannya. Ketakutan, Wei Ping dengan cepat bersembunyi di belakang Li Changlin. Ternyata meskipun Qianhuo adalah orang senegaranya, dia mengenal orang-orang penting di kota Beijiang.
Jadi Li Changlin ingin mendapatkan kerabat dengan Qian Huo, dan dia secara khusus menemukan seorang mak comblang untuk berbicara tentang perjodohan. Keduanya langsung cocok, dan Li Changlin menerima mahar Qian Huo. Baru kemudian dia tahu bahwa putra Qian Huo bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan putrinya menikah dengannya? Jadi saya membiarkan putri saya naik kereta untuk pergi ke tempat lain untuk bersembunyi dulu. Li Changlin ingin mengembalikan uang mahar Qian Huo, tetapi Qian Huo berhenti dan bersikeras membayar kembali 2 kali lipat. Bagaimana Li Changlin bisa punya begitu banyak uang? Sebagai upaya terakhir, mengambil keuntungan dari penyakit serius ayahnya, dia pergi ke rumah Ye Chong untuk menipu uang, tetapi Ye Chong melihatnya. Tidak ada cara lain, jadi Li Changlin tidak punya pilihan selain menahan diri dan datang untuk berdiskusi dengan Qian Huo, tetapi Qian Huo datang dengan kejam dan melukai Li Changlin. Qian Huo, jangan pergi terlalu jauh, kami salah tentang masalah ini, dan kami di sini untuk meminta maaf. Kata Li Changlin, meminta maaf tidak ada gunanya, bayar kembali uangnya. Qian Huo mencibir, gandakan uangnya. Li Changlin menghela nafas dan berkata, bagaimana saya bisa punya begitu banyak uang? Bahkan jika itu adalah mahar uang Qian Huo, Li Changlin berada di bawah tekanan perusahaan, dan dia tidak akan bisa mengeluarkannya untuk sementara waktu. Tidak, Nima itu sedang mencari kematian. Qian Huo memarahi, mengulurkan tangannya untuk memukulnya lagi. Beberapa adik laki-laki di belakangnya segera datang untuk menangkap Li Changlin. Berhenti, pada saat ini, seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun masuk dari kerumunan. Itu adalah putri Li Changlin, Li Qingqing. Qingqing, kenapa kamu kembali? Li Changlin dan istrinya terkejut saat melihat Li Qingqing. Mata Li Qingqing masih bengkak, jangan pukul ayahku, aku akan menikah denganmu. Gadis, pergilah, kata Li Changlin, dia tidak bisa membiarkan putrinya menikah dengan orang bodoh. Hei, jangan pernah berpikir untuk pergi ketika kamu di sini, bayimu akan menikah denganku hari ini. Qian Huo berkata sambil tersenyum. Tidak, Qian Huo, aku akan membayarmu karena membiarkan putriku pergi. Kata Li Changlin, kentut Qian Huo memarahi, dan kemudian memerintahkan beberapa adik laki-laki, letakkan bayi ini di rumah dulu. Li Changlin sangat marah, Qian Huo, jika kamu berani menyentuh putriku, aku akan melawanmu. Kemudian, dia bergegas menuju Qian Huo dengan putus asa. Wei Ping menutup mulutnya ketakutan, dan Li Qingqing bahkan tidak sempat berteriak untuk berhati-hati. Saya melihat Li Changlin mendekati Qian Huo, dan sebelum dia menyentuh Qian Huo, wajahnya ditampar, membuat mata Li Changlin melotot. Apa-apaan, jangan malu, bawa gadis ini ke dalam rumah. Kedua adik laki-laki itu segera naik, mendorong Wei Ping menjauh, dan meraih lengan Li Qingqing. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan? Li Qingqing berteriak sambil meronta, tolong aku. Pada saat ini, sebuah batu bata terbang dan mengenai kepala anak laki-laki pertama, kemudian batu bata itu memantul dan mengenai anak laki-laki kedua, lagi di atas kepala dua adik laki-laki. Semua ini terjadi hampir seketika, dan kedua adik laki-laki itu berjongkok di tanah dengan kepala di tangan dan berteriak, aduh, aduh. Bajingan yang mana itu? Tanya Qian Huo. Saat ini, Ye Chong keluar dari kerumunan dengan senyum di wajahnya. Maaf, aku baru saja melempar batu bata. Dia berjalan ke Li Qingqing. Sepupu Qingqing, apakah kamu masih mengenaliku? Li Qingqing memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu, kamu adalah kakak Ye Chong. Ye Chong menyentuh kepala kecil Li Qingqing, ini aku. Aku tidak berharap kamu tumbuh dewasa, aku sangat tua. Aku masih ingat ketika kita masih muda dan bermain dengan bokong kita bersama. Li Qingqing tersipu, saudaraku, berapa umurmu, dan kamu masih membicarakan hal ini? Li Changlin dan Wei Ping juga tertegun. Ye Chong, kenapa kamu di sini? Sudah. Qian Huo sangat marah, dan berpikir, apa yang masih kamu bicarakan? Nima ini tidak menganggapku serius. Siapa kau? Bocah kecil, tanyanya. Ye Chong melirik Qian Huo, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Li Changlin, kakek memintaku untuk membantumu. Bersambung.